Cuman bilang kayak gini loh. Oh, podcast pakai otak. Cuman kayak gitu sama-sama kita ya. Udah jauh. Terakhir Udah jauh. biar Udah jauh. bubar. Enggak mau aku lagi. Udahlah podcast tutup. Cuman bilang Berjuang PNI berjuang, marilah kita bina persatuan. Berjuanglah PNI berjuang. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu. Selalu, aduh, salah lagi nih. Ganti lagu lah. Tak gendong kemana-mana, tak gendong. Duh, dia. Ya udah, ganti aja lah. Wah, ini lagunya keren kali ini ya. Wow, aku hanya ingin kau tahu besarnya hatiku, tingginya hayalku. Woi, Aduh, ngapain di sini? aduh. Lu ngapain main di YouTube gue? Emang ini ada di YouTube Iya, ya? ini Waduh. kamu sekarang sedang berada di channel gue, podcast pakai otak. Lu ngapain Loh. dari tadi sih nyanyi-nyanyi suara? Gini, tadi saya mau beli apa? Beli sepeda. Maksud saya beli rokok. Beli sepeda atau beli rokok? Terus ada saya lihat tadi di sana ada jembatan. Ya udah Iya. belok saya sini. Masuk ke sini dia. Dan kau masuk ke YouTube gua, Waduh. nggak minta izin. Waduh. Gila. Terus gimana? Oke, gua senang banget tahu nggak lu bisa hadir di YouTube gua karena gua akan menanyakan beberapa pertanyaan. Gini. Senangnya itu gimana? Perasaanmu apakah udah berbunga-bunga? Iya, gue tuh lebih dari berbunga-bunga Wah, karena kami tuh masa? orang yang sangat sibuk. Tidak. Kami ini udah dari kemarin-kemarin saya minta jadwal kamu untuk saya syuting di sini. Emang ada? Iya, udah saya minta itu sama semua teman-temanmu. Katanya kamu sibuk terus. Katanya kamu sibuk Waduh. terus, sibuk organisasi, Keren sibuk kan saya melanglang sekarang buana. ya orang sibuk ya. Iya, Padahal nggak tetap. berduit loh. Iya, pokoknya kamu tuh jam tayangnya banyak Aduh. banget. Sehingga saya sangat berterima kasih sekali kamu telah hadir dalam podcast Oh, iya, pakai iya. otak. Podcast pakai otak gue ini membahas orang-orang yang gue tuh biasanya orang yang gue undang-undang ke sini tuh, teman-teman gue tuh, gue tuh selalu tanya tentang kepribadian dia, Iya. kerjaan dia, apapun yang mau gue tanya itu bebas Wah, karena ini mantap nggak pakai ini. otak. Waduh, mantap lah ini. Iya memang mantap yang Ya. bilang nggak Harus- mantap. Harusnya ini podcast ini ya kita sebarluaskan dulu ini. Kemana? Tapi pengen banget kalau- viral. Kapan kalau viralnya? bisa kita masukkan aja ke kolong jembatan. Anjir. Biar pakai otak Gue sekalian. tuh pengen Gitu banget ya. YouTube gue ini viral, tapi nggak ada yang subscribe, nggak laku Oh, konten subscribe. gue. Aduh, subscribe itu nggak usah kita tunggu tuh. Yang penting ada, kita buatlah dulu. Iya, aku tuh sebenarnya kesel banget sama mereka itu, nggak ada yang like, nggak ada yang subscribe. Besok kalau aku pakai kacamata ini dulu nih. Gini, besok kalau ada yang tidak mensubscribe, saya masuk di sini. Besok saya pastikan digebukin massa. Gitu ya. Kami tuh punya banyak masa Ya, kan. gitu Ye. ya. Rasain bagi kalian yang tidak subscribe, masanya teman gue ini akan datang ke rumah Kalau kalian. tidak percaya, berarti kami bohong. Gitu ya. Pakai otak, kan? Pakai otak. Oke. Iya, pakai otak. Sekarang kamu sudah siap untuk saya podcast? Siap. Yakin? Gini, kalau ingin kita podcast kan, ini seputar apa ini yang ini? Saya bebas, ini kan nggak pakai Iya. otak. Iya, Nggak pakai ada otak. direkayasa, nggak ada Takutnya direncanakan. nanti salah ngomong kayak mana? Ya, Nanti kena bayar. eksklusif. Makanya kami tuh jawab apa adanya saja. Walah, gitu Saya akan ya. bertanya seputar pribadi Anda. Oke. Pertanyaan saya yang pertama. Apakah benar kamu ini seorang pemuda yang
mahir dalam memainkan alat musik gitar. Saya sih nggak percaya sebenarnya. Nggak percaya. Ah. Ya kalau memang secara pakai otot ya nggak percaya. Secara pakai otak ya percaya saya. Jadi benar kami itu ada kemampuan untuk memainkan alat musik gitar. Ya kalau dibilang kemampuan sih Hmm, sekedar bisa aja lah. bisa ya. Cuma Tapi ngambil hobi aja lah. bagaimana orang percaya kalau nggak ada bukti kau nggak bawa gitar? Ya itu kita jual gitar di sana. Gitar pula kau Iya, semuanya kau jual. Jual gitar tapi nggak ada gitarnya, ya udah nggak laku-laku dah. Gitu lah. Jadi teman-teman, saya punya bukti bahwa sahabat saya ini, aduh, saya belum memperkenalkan namamu emang siapa. kita bersahabat? Iya, kita Emang kita bersahabat. bersahabat? Waduh, sejak Guys, kapan? saking gue bahagianya bertemu temanku ini, saya lupa memperkenalkan. Ini sahabat saya bernama Abdul Rahman. Ya, halo. Ya, Abdul Rahman ini seorang aktivis yang pandai memainkan alat musik Ya, dan ya, banyak ya. lagi karya-karya yang bisa Ya, dimainkan. ya, 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 Otomotif ya. juga pandai. Nanti saya akan tanya. Oh, jangan tanya. Saya akan tanya itu semua. Aduh. Nah, saya mempunyai bukti ada video tersebar di YouTube. Di video ini saya bisa menunjukkan bahwa kamu sedang membuat lagu atau menciptakan lagu religi dan kamu sebagai aransemen di musik ini. Nah, secara pakai otaknya, awalnya kemarin saya nggak pengen ikut sih sama orang-orang ini, Aduh. manusia-manusia ini. Ya, karena dibujuk-bujuk, ya karena adanya rasa kemanusiaan saya tentang seorang sahabat, ya udah, saya pun ikutlah walaupun cuma amatir kan gitu dia. Ya udah, datang aja demi persahabatan. Saya ingin menuangkan inspirasi dari sebuah alunan musik yang bisa saya tuangkan untuk dipersembahkan kepada kisanak-kisanak yang budiman yang di sana. Begitu dia. Wow, luar biasa. Jadi beneran kami tuh bisa mengaransemen sebuah musik hanya dengan mendengarkan sebentar aja lagu yang baru diciptakan, kamu udah bisa langsung membuat melodinya sendiri. Ya bisa lah. Wow, jadi hebat sekali sahabat saya ini ya. Bagi teman-teman yang punya di situ oretan-oretan lagu, bisa menjumpai teman saya ini, bisa nanti dibuatkan musiknya. Sekarang saya masuk ke pertanyaan kedua. Tunggu, Apa sebelum nih? masuk kita di pertanyaan kedua, boleh saya dulu jeda ini, walaupun kau punya yang ini, ya. Iya. Tapi saya punya hak. Iya, baru Kenapa? kali ini. Saya duluan datang ke sini ya. Pemirsa, saya yang datang duluan ke sini. Orang yang punya ada telat ke sini ya kan. Baru Jangan kali jadi ini telat. gue yang diiniin loh, yang diatur. Apa? Gini, kita kan dalam situasi pandemi. Iya, betul. Ya udah, mari kita tekankan dulu kepada pemirsa kita untuk selalu menjaga 3M. Apa itu? 3M ya. Menjaga jarak, Mencuci tangan, mencuci tangan, memakai masker. memakai masker. Ya. Wah. Iya. Oke, untuk menghindari atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tentu itu semua menjadi tanggung jawab kita bersama, Betul, bukan hanya walau- tanggung ya. jawab pemerintah. Ya, kita harus sebagai pemuda ya seperti yang profesi saya inilah, Iya. yang dibilang orang itu aktif. Kalau rasa saya bukan apa-apa sih sebetulnya, tapi ya udah biar dirasa-rasain aja. Gitu dia. Oke. Kita pun harus bertanggung jawab kepada masyarakat kita. Oke. Nah, jangan kita terlalu mudah menyimpulkan yang ini yang itu. Ya udah, ambil aja dulu alternatif, ikuti aja. Lagian pun bagus ya itu untuk kesehatan. Iya, memang. Nah, kan itu apa salahnya? Iya. Nah, Daripada orang-orang terjangkit gini, virus, kita daripada juga ini. lebih baik gitu kalau pakai otak. Oh, gitu ya. Ah. Daripada lebih baik itu perlu Mr. digarisbawahi. Jai. Mr. Zai, keren banget. Oke, saya lanjut pertanyaan saya yang kedua. Sebenarnya saya punya 5 pertanyaan, 3, 4, 5 ini pertanyaan yang paling hot ya. Ini Iya. yang 2 ini mendasar dulu. Pertanyaan Iya. pertama sudah. Pertanyaan kedua, apakah benar kamu itu bisa memperbaiki kendaraan atau apapun jenis otomotif orang yang rusak? Kalau pandai nggak, cuma pernah sih waktu di pengalaman sekolah menengah pertama itu pernah lah waktu sama abang
diajari nempel. Kok sedih banget sih ceritamu. Karena gini, seorang pemuda itu saya sudah terlatih dari zaman saya kecil dulu. Sudah terbiasa hidup mandiri, harus bisa, nggak usah terlalu memaksakan apa kemauan itu digantungkan sama orang tua kita. Karena saya juga punya kepribadian yang nggak bisa saya ceritakan lah, biar nggak nanti sedih, nanti nangis pula ini apa ini. Oh iya sahabat, Ya. sebenarnya sahabat saya ini banyak kemampuannya. Dia bisa menyanyi, bisa main musik, bisa bongkar pasang mesin. Kalau kalian butuh apa jasa dari Abdul Rahman, bisa hubungin ini ya. Dia itu banyak bisanya. Nah, ada pertanyaan saya yang berikutnya. Apakah benar Anda ini seorang aktivis? Dan menurut Anda apa sih itu aktivis? Pentingkah itu? Langsung dijawab ini atau di iklan aja dulu? Ya udah. Oh, sepertinya karena ini sudah mau habis waktu kita, gak muat. Pokoknya saya minum dulu. Pakai otak dulu. Penasaran dengan jawabannya? Kenapa sih dia menjadi aktivis? Apa sih pentingnya jadi aktivis? Saksikan. Ya mari minum. Mari minum. 3 pertanyaan lagi. Enge. Pada pertanyaan sahabat tadi, Ya. apakah penting itu jadi aktivis? Ya, menurut saya itu harus penting. Ya, sebagai perantara, kita berperan. Ya. Sebagai perantara bisa nanti jadi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, bisa nanti juga menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Itulah gunanya kita sebagai aktivis. Makanya saya garis bawahi itu sebagai perantara. Yang saya juga pernah saat ini posisi saya juga masih aktif-aktifnya lah di sebuah organisasi. Bisa disebut organisasinya apa? Kamu itu organisasimu itu di dalam kampus atau di luar? di luar kampus. Apa organisasimu rupanya? Oh ya udah, sekalian lah perkenalan kita di sini ya. Saya itu nggak terlalu sombong nanti ini. Enggak, sini tuh nggak pakai otak. Ya udah nggak apa-apa lah, tapi jujur itu baik ya kan. Iya. Katakanlah jujur itu walaupun tak berepeng kan gitu. Jujur itu sulit. Nah gitu. Ya, apa organisasimu? Apa nama organisasi? Ya mungkin sahabat mungkin kurang update ini kalau nggak tahu sama organisasi saya. Ya kalau ingin tahu organisasi saya itu namanya disingkat dengan PMII. Ya. Apa? Ya. Apa? Organisasi yang besar itu. Iya. Kamu bisa masuk di organisasi PMI. Kamu ini seorang kader PMI. Iya. Gua tuh mengenal PMI itu sebuah organisasi yang sangat besar Allah loh. lebih lu. Kenapa? Kenapa nggak bilang dari tadi kamu PMI? Ya ngapain kita harus nunjuk-nunjukkan saya organisasi yang penting kita berbuat yang lebih besar dulu. Oh, iya. Kita harus membumikan gerakan-gerakan kita kepada rakyat dan masyarakat kita di wilayah-wilayah kita, itu aja. Aku mau nantang kamu ya, coba dulu satu lirik lagu PMII. Berjuanglah PMII, berjuang. Aku seneng banget itu mendengarkan lagunya. Oke. Ya, tadi udah dipotong pula saya. Nanti kita lanjut, Ya. aku pengen nyanyi. Ya, oke, enggak apa-apa. Karena kau bilang kau tuh PMI, aku tuh langsung PMI ya, Baik. itu besar banget. Ya, untuk membakar semangat kita yang podcast yang pakai otak ini, Ya, nah, di mana-mana pun saya harus apa namanya ya? 3 menit itu lah. Ya. Ayo nyala lagu apa? Lagu Mars, himne atau lagu Berjuanglah PMI? Berjuang saja lah. Boleh, Berjuang. ayo. Karena berjuang itu harus seperti kata apa namanya? Kata Ini lagu semangat ya berarti ya? ya. Coba, saya mau dengar. Katanya kamu ada posisi di organisasi itu sekretaris ya? Iya. Ya udah, coba saya tantang dulu kamu nyanyi. Kalau kamu memang sekretaris, Bisa lah. Coba. Aduh, nyanyi itu kan mudah. coba lah. Berjuanglah PMII, berjuang. Marilah kita bina persatuan. Berjuanglah PMII, berjuang. Marilah kita bina persatuan. Hancur leburkanlah angkara murka. Berkokohlah barisan kita. Siap. Oke, mantap ya.
jadi ini benar-benar sekretaris sejati. Oke, selama kamu berhikmat di organisasi PMII, Anda adalah seorang sekretaris dalam kepengurusan terakhir ini. Saya mau bertanya kepada Anda, jika benar Anda ini seorang aktivis, aktivis itu kan identik dengan sebuah gerakan-gerakan baik itu, seperti yang Anda sampaikan tadi, menyambung aspirasi masyarakat. Berarti aktivis itu identik dengan kegiatan-kegiatan aksi, Iya. ataupun juga aksi sosial, aksi Ya. damai. Ya. Itu kamu ada nggak yang seperti itu? Jangan-jangan kamu nggak ada? Ya ada lah, ya kalau pengen tahu gak usah lah saya bicara, nanti saya buktikan melalui foto-foto ini nanti. Foto mana? Ini, Oh, ini Oh. satu kegiatan ini waktu awal-awal pandemi kita jadi percepatan gugus tugas mengantarkan inilah gak usah saya ceritakan, ini di salah satu rumah sakit daerah. Ya. Oh, yang ini. Iya, kalau yang ini ya ini aksi peduli kita, aksi peduli sosial terhadap masyarakat yang kena musibah ini. Kamu Ya. pernah orasi nggak? Ya, pernah lah. Mana buktinya orasi? Ada gambar? Ya, sebetulnya saya itu ketika mau ingin orasi selalu pengen divideokan, tapi itulah rezeki saya nggak pernah itu Nggak ada divideokan. video ya, tapi gambar ada. Gambar Megang toa gitu loh. megang toa dan video memang ada cuplikan video, boleh itu Boleh. Nah, Mana? ini. Kami yang meminta Oh, perlawanan, di apa? melainkan ada oknum yang mengancam kehidupan generasi kami. Betul tidak? Hidup rakyat! Ya mitra, ya. Mitra bukan lawan gitu. Bukan lawan kita. Kita menentang menentang ketika adil itu tidak bisa kita duduk bersama, ya udah kita suarakan aja dengan ekspresi kita seperti ini. Ekspresi. Ekspresi maksud saya. Aduh. Wow, Pak, gambar-gambar yang Anda tunjukkan Nah. tadi itu sudah Kalau membuktikan. ingin mau didengar ini ada video mainan. Oh, ini orasi yang ini ya? Keren banget. Orang kamu bilang, Itu pernah lo mendengar misalnya seorang aktivis kan pasti cewek-cewek itu abang itu ada lagu TikToknya, abang berbaju biru dapat salam dari calon mertua. Itu kamu ada nggak seperti itu? Maksudnya cewek-cewek itu ya Bang Brahman penting banget gara-gara Anda sering orasi, ada nggak seperti itu? sebetulnya pengen kayak gitu, tetapi nggak ada. Ya harus saya juga yang datangin adik-adik itu. Aduh, jadi itulah. Tapi kayak mana lah, kita harus bisa lah menempatkan situasi itu, harus bisa kita hidupkan walaupun kayak mana kondisi itu. Itu adalah didikan kita di organisasi juga itu. ya aktivis itu Ya. harusnya gemes banget kata Ya, cewek-cewek. pernah sih ada yang ada ada. kemarin. Nah, ini fotonya. Itu lagi ngapain dia? Ini ada kami 5 orang, ya kan? Ini orang itu ceritanya mau foto berempat. Mau foto sama kau? Iya, Oh, bukan. Sama Saya siapa? lihat orang itu mau foto berempat. Ya udah, Kau datang di iya, pom. karena saya lihat ini adalah Kupri PMI Madinah. Ya udah, masuk saya di tengah-tengah barisan. Berarti bukan mereka yang gemes sama kamu yang masuk ke foto mereka. Gimana sih? Tapi salut banget gue sih sama cerita-cerita tentang kisah-kisah Anda sebagai aktivis. Saya juga ada pertanyaan sama Anda. Ya. Dari tadi saya baca ini PKL, Aduh. angkatan ini PKL, ini ada simbol apa sih? PKL, ini ada simbol apa sih? Ini baju apa sih? Nah, ya Oh. ini tidak jauh juga dari organisasi kita juga. Oh, ada kaitannya dari PMII. Ini bisa diceritakan kenapa sih bisa ikut PKL? Ya, kalau cerita PKL ya itu adalah sebuah apresiasi sebuah motivasi. Oh iya. Motivasi atas pengabdian kita selama ber-PMI. Oh. Ini PKL ini kan singkatannya pelatihan kader lanjut. Orang-orang yang berprestasi berhak mendapatkan PKL. Oh, berarti ini tingkat provinsinya? Ya. Oh, sekolahnya, Ya. pendidikan tingkat provinsi. Iya. Oke, luar biasa. Ada nggak sih satu hal yang berkesan? Satu aja ketika kegiatan ini?
satu Entah hal. teman karena bertemu orang gitu. Apa sih yang bikin kamu rindu? Kalau satu hal Rindu tidak kita ada, ini. cuman banyak hal ada. Banyak hal itu nggak bisa Kalau pakai disebutkan otak di kayak sini. gitu. Nggak bisa disebutkan sih. Satu deh yang paling berkesan deh waktu kamu mengikutin ini. Mungkin kamu ada main TikTok Malu lah gitu nanti sama teman-teman. ditengokin, oh itu Iya. foto. Aduh, malu aku. Bangga Ampun, senior. dong. Ampun. Rasain Ampun. lu. Atau jangan-jangan kamu nggak ada perasaan berkesan. Kejam Ada, banget kau. waduh. Apa Kalau satu? jika ada nanti senior-senior yang barangkali nonton channel ini, mohon izin, mohon maaf senior. Nah, siap salah. Ampun bang, jago. Gitu. Ada nggak ceritain lah dulu satu aja momennya. Ya, Hmm. tidak lebih mendapatkan wawasan yang lebih dalam lagi lah setelah pasca PKD. Ya waktu di PKD di daerah itu namanya PKD. PKD di kabupaten. Kader dasar. Itu di kabupaten. Iya. PKL di provinsi. Provinsi. Anda mendapat wawasan dong, mahal loh itu. Mahal lah, ya. Wow, dimentorin langsung sama senior-senior di provinsi. Kurang ajar banget. Kau berkesempatan untuk mendapatkan ilmu itu. Ya. Makanya saya bilang tadi Anda tuh beruntung banget bisa Ya. berkesempatan mendapatkan ilmu Ya. wawasan yang luar biasa yang nggak semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi keren banget kau ya. Ada nggak oleh-oleh masyarakat nggak oleh-olehnya sama saya ini? Ya, kalau ke oleh-oleh ya nggak ada sih, cuma yang dikasih dari sahabat senior Abang Anda Munandar Nugraha selaku mantan ketua kaderisasi nasional. Mohon izin senior, mohon izin Abang Anda. Itu beliau mengasih kita satu paket buku setiap daerahnya waktu di sana. Balik ke sini. Untuk dibawa ke daerah masing-masing. daerah, sebagai aset di kantor atau sekretariat kita. Oke. Sebagai apa namanya? Di situ saya sudah membaca per halaman-halamannya. Tak ada di setiap lembarnya yang tidak menggoreskan inspirasi bagi saya. Oh gitu. Waduh, Keren banget ya. Terima kasih, Bang. Saya Masih ada satu lagi. ya Apa sih yang orang tidak tahu Abdul Rahman itu? Apa sih satu hal yang nggak orang tahu tentang kamu? ya Menurutmu? menurut saya ya kalau saya itu gimana ya? Saya tidak berpegang kepada siapapun. Kalau memang itu salah ya salah, kalau memang itu benar ya benar. Nah, Berarti masalah prinsip. prinsip ya, Oh. prinsip saya harus saya pastikan kalau setiap dalam langkah saya itu berguna bagi diri saya, keluarga dan kawan-kawan dekat lah, kawan-kawannya itu saya kalau dalam prinsipnya. Yang jelas kalau saya Itu sebenarnya kata-kata motivasi deh kayaknya. Itu benar perkataan itu mendalam banget. Tapi yang buat tanya itu, apa sih satu hal yang orang-orang di sekitar Anda belum tahu Abdul Rahman itu seperti apa? Itu siapa? kalau boleh saya tambah-tambahin boleh? Boleh. Ya gini. Tapi jangan kayak tadi tuh kata-kata Mungkin motivasi. kalau orang kawan-kawan saya nggak pernah tahu kalau saya itu jarang pulang ke rumah. What? Jarang pulang ke rumah. Ya, maksud saya gini, saya itu jarang pulang ke rumah itu bukan dalam hal tidak cocok sama keluarga. Terus? Namun saya itu sukanya berbaur dengan orang-orang luar sana. Komunikasi. Bergaul sana sini kemari. Jaringan. Ya, itu. Oh, gitu. Nah, itu saya mulai dari saya sejak zaman SD. Oh, Anda pernah SD Udah juga? sering itu nginep-nginep sama rumah kawan, nggak pernah balik-balik. Ya, saking marahnya ibu di rumah, ya kau datang ke rumah ini terhitungnya waktumu ke sini gitu. Hemat dong beras. Iya, gitu cepat. Ya namanya juga Abdul Rahman, anak Oh, mama iya. ya ini pulang lagi gitu. Oke guys, sekarang saya akan challenge tantangan. Oh iya, tantangan tadi udah nyanyi ya, nggak usah challenge. Sekarang saya mau meminta. kalau nanti di Oh. tayangan-tayangan berikutnya, Apa? nah, kalau bisa nanti ya udah kita buat nanti ciptaan lagu kita yang kemarin. Oh iya, kita kan ada ciptaan lagu. Saya ingin saya berikan Anda kesempatan satu motivasi untuk rekan-rekan Anda atau sesama kader pergerakan Anda Wah, di masa mantap hikmat ya. Anda yang sekarang, itu ada nggak motivasi yang bisa Anda berikan? Kalau untuk motivasi, saya bukan motivator. Oke, nggak apa-apa, tapi ini nggak pakai otak. Siapapun bisa memberikan motivasi. Ya, kalau saya ingin ngatain kepada ya siapa yang ingin ngikut saya, ya udah jangan ikut saya. Hah? Kan sudah seperti yang saya bilang, Ah. saya itu bukan motivator. Oh Ya, iya. Ini ada Hmm. PMI-mu. Oh. Maksud saya untuk makan organisasimu nomor 1 kan kampusmu. Oh,
utamakan organisasimu, nomor satukan kampusmu. Jadi jangan tinggal kuliah gitu ya, dan Ya, jangan pula tinggal itu berorganisasi karena Itu sama-sama penting ya. Nah, ketika kau dituangkan dalam sebuah organisasi, ya udah tuangkan aja apa sih itu komitmenmu sebagai agen di dalam pergerakan itu. Ya, apakah dia harus menjadi ini sih? Pokoknya terserah diri sama anda. Lanjut lagi, ada lagi nggak motivasi? Saya masih berikan waktu. Masih ada waktu. Ya, berdasarkan pengalaman saya, Ah. seorang aktivis itu pantang mengeluh, pantang putus. Wow, itu dia tadi informasi seputar narasumber saya Abdul Rahman, seorang aktivis yang aktif berorganisasi dan banyak keahlian yang dia miliki, telah membagikan cerita-cerita inspirasi di hadapan Oh, kita iya? bersama. Ada yang bisa Anda Tunggu. sampaikan untuk anggota-anggota Anda? Saya tidak ingin menyampaikan dulu sebelum saya mendapatkan jawaban dari sahabat ini. Tunggu dulu. Sahabat itu udah selesai kuliah ya? Gua di podcast, bro. Ya, gini. Saya ingin menanyakan sesuatu samamu setelah Anda mendapatkan gelar sarjana ini. Ah. Anda itu masih jomblo ya? Aku akan menjawab itu di channel berikutnya, di konten berikutnya. Betul, nggak bisa jawab sekarang. Kita tutup aja yuk. Kok nggak bisa jawab? Bisa nggak bilang podcast pakai otak? Podcast pakai otak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.